Yes, alhamdulillah kabar gembira talenta juara dunia 5 kali Brasil resmi bantu Persib. Di luar dugaan ambil keputusan hebat dan cerdas untuk keluarkan potensi hebat ini. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Borneo FC auto ketakutan dan memilih tidak berangkat ke Bandung dan diputuskan kalah secara WO oleh PT LIB nih bisa-bisa. Begini pernyataan keras dan jujur Mark Klok jelang Persib versus Borneo. Sampai akhirnya sampaikan hal ini ke publik. Bobotoh auto full senyum. Begini fakta bahagianya. Demi support lini serang Persib, manajemen Persib Bandung datangkan The Valente untuk gantikan Mailson 5 yang penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Tebus kontraknya langsung. Segera tampil di lanjutan Liga Champions Asia tuh. Jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan masuk akal datangnya The Valente. Simak sampai selesai. Bojan Hodak berbagi rahasia apa rencana Persib tanpa Kakang, Robi, dan Ferdiansyah di timnas. Pelatih Bojan Hodak mulai memikirkan solusi atas absennya 3 pemain andalan Persib yang dipanggil timnas. Dapatkah Persib tetap tampil maksimal meskipun tanpa mereka? Temukan jawabannya hanya di video ini. Bojan Hodak respon jika penolakan penundaan jadwal PT LIB. Meski permohonan untuk menunda jadwal pertandingan berpotensi ditolak oleh PT LIB, Bojan Hodak tetap menunjukkan mental baja. Apa arti dari pernyataan kami terlahir untuk selalu siap? Temukan filosofi di balik kata-kata Hodak. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah kabar gembira talenta juara dunia 5 kali Brasil resmi bantu Persib. Di luar dugaan ambil keputusan hebat dan cerdas untuk keluarkan potensi hebat ini. Apakah itu? Simak ulasan lengkapnya berikut ini. Pelatih penjaga gawang Persib Bandung, Luizinho Passos, memastikan bahwa Kevin Mendoza akan cukup bugar dan siap membela Maung Bandung saat menghadapi Borneo FC Samarinda. Kevin Mendoza baru saja melakoni pertandingan dengan timnas Filipina dalam laga persahabatan melawan Hong Kong pada Kamis 14 November 2024 di Stadion Hong Kong. Meskipun bermain penuh sepanjang pertandingan, sayangnya Filipina harus menelan kekalahan 3-1 dari tuan rumah. Saya rasa Kevin akan bermain pada pekan depan dan mungkin dia akan kembali gabung latihan pada pekan depan, kata Passos, mengungkapkan keyakinannya bahwa kondisi Mendoza akan membaik dalam waktu dekat. Secara keseluruhan, Luizinho Passos memastikan bahwa kondisi para kiper Persib cukup baik. Selama sepekan ke depan, fokus latihan akan diarahkan untuk persiapan laga Liga 1 kontra Borneo FC. Bagus, kami tetap fokus dan bekerja keras setiap hari. Sekarang kami sudah mengalihkan fokus lagi ke Liga 1 untuk menghadapi Borneo pekan depan. Tapi semuanya oke, jelas Passos memberikan gambaran positif mengenai persiapan tim. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Mendoza akan memberikan dampak positif setelah kembali memperkuat Persib di laga melawan Borneo FC? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Borneo FC auto ketakutan dan memilih tidak berangkat ke Bandung dan diputuskan kalah secara WO oleh PT LIB nih bisa-bisa. Begini pernyataan keras dan jujur Mark Klok jelang Persib versus Borneo. Sampai akhirnya sampaikan hal ini ke publik. Bobotoh auto full senyum. Begini fakta bahagianya. Gelandang Persib, Mark Klok menyatakan harapannya agar pertandingan melawan Bali United dapat ditunda dan mengungkapkan optimisme tim untuk lolos ke fase berikutnya di AFC Champions League (ACL TUI). Saya dengar lawan Bali kemungkinan ditunda dan lawan Port kita harus menang.
Kita harus menang karena kita mau lolos ke fase yang berikutnya, ujar Klopp. Dia juga merasa yakin Persib memiliki peluang besar mengingat performa tim yang semakin membaik. Saya pikir harus bisa karena kalau lihat 4 pertandingan terakhir Persib main dimanapun, saya yakin bisa lolos, tambahnya. Klopp menegaskan bahwa Persib akan menghadapi laga melawan Port FC dengan penuh semangat dan kepercayaan diri tinggi berkat kemenangan melawan tim Singapura sebelumnya. Jadi kita pergi ke Port dengan maksimal dan juga punya kepercayaan diri yang tinggi. Ada banyak kepercayaan diri dari lawan Singapura kemarin. Semoga bisa menang, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah optimisme Mark Klopp akan membawa Persib lolos ke fase berikutnya? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Demi support lini serang Persib, manajemen Persib Bandung datangkan The Valente untuk gantikan Mailson 5 yang penampilannya tidak sesuai ekspektasi. Tebus kontraknya langsung. Segera tampil di lanjutan Liga Champions Asia Tour. Jadi harapanku. Di sisi lain ini alasan masuk akal datangnya The Valente. Simak sampai selesai. The Valente gelandang serang asing yang saat ini memperkuat Persik Kediri merupakan sosok yang wajib segera bergabung dengan Persib Bandung demi mewujudkan ambisi juara Liga 1 musim ini. Kualitas teknisnya yang luar biasa, kemampuan membaca permainan, serta visi bermain yang tajam menjadikannya pilihan ideal untuk memperkuat lini tengah Persib. Sebagai pengatur serangan, The Valente telah membuktikan kemampuannya dalam menciptakan peluang, memberikan umpan matang, dan bahkan mencetak gol. Persib membutuhkan pemain seperti dirinya untuk menambah kreativitas dan kedalaman di lini tengah yang saat ini masih kurang eksplosif. Dengan pengalaman bermain di Liga 1 bersama Persik Kediri, The Valente sudah sangat familiar dengan intensitas kompetisi ini. Dan adaptasinya ke dalam tim sebesar Persib tentu tidak akan memakan waktu lama. Dia bisa memberikan kontribusi langsung dengan kualitas umpan-umpannya yang presisi, yang akan sangat berguna untuk memaksimalkan potensi lini serang Persib yang dihuni pemain-pemain berkualitas seperti Ciro Alves dan David da Silva. Tak hanya itu, daya tahan fisiknya yang prima juga akan memberi keuntungan bagi Persib dalam menghadapi jadwal pertandingan yang padat. Dengan kedatangan The Valente, Persib akan memiliki gelandang serang yang dapat mengontrol tempo permainan, memberi opsi lebih di setiap transisi, dan menjadi motor serangan yang berbahaya. Oleh karena itu, perekrutan The Valente menjadi langkah penting yang harus segera diambil oleh manajemen Persib demi memperkuat skuad dan meningkatkan peluang meraih gelar juara Liga 1 musim ini. Bojan Hodak berbagi rahasia apa rencana Persib tanpa Kakang, Robby, dan Ferdiansyah di timnas. Pelatih Bojan Hodak mulai memikirkan solusi atas absennya 3 pemain andalan Persib yang dipanggil timnas. Dapatkah Persib tetap tampil maksimal meskipun tanpa mereka? Temukan jawabannya hanya di video ini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan tanggapan mengenai kemungkinan mencari pengganti untuk Kakang Rudianto, Robby Darwish, dan Ferdiansyah yang diproyeksikan akan absen dalam jangka waktu lama karena membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hodak menyebutkan bahwa salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah mempromosikan pemain dari tim Persib U20. Nama Zulkifli, pemain muda yang menonjol di tim U20, sempat disebut-sebut sebagai calon yang layak untuk dipromosikan ke skuad utama. Namun Bojan Hodak mengungkapkan keraguan terkait opsi tersebut, terutama soal pengalaman bermain di level profesional. Kalian harus tahu perbedaan yang orang-orang tidak tahu. Banyak yang bertanya, kenapa kamu tidak mencoba pemain muda? Perbedaan antara pemain U20 dengan liga profesional itu sangat besar, ujar Hodak. Ia mencontohkan pemain seperti Faris Adzikri dan Ferdi yang ketika bermain di tim U20 menjadi pemain yang lebih menonjol, tetapi kesulitan mendapatkan menit bermain di tim senior.
Di liga profesional, mereka tidak mendapatkan menit bermain, hanya Ferdi yang bisa mendapat menit main. Jadi ada perbedaan yang besar, tegasnya. Meskipun mengakui performa Zulkifli di tim U20 cukup menonjol, Hodak menilai bahwa levelnya masih di bawah pemain senior. Meski Zul dia bisa menampilkan performa yang bagus di sana dalam kurung U20, tapi ketika dia datang ke sini dalam kurung tim senior, dia masih jauh di belakang, jelas Hodak. Namun Bojan Hodak tidak menutup kemungkinan untuk memanggil beberapa pemain U20 untuk berlatih bersama tim senior. Mungkin kami akan mengambil 2 hingga 3 pemain dari sana dalam kurung U20 untuk berlatih dan kami akan lihat bagaimana mereka berkembang, tutupnya. Bagaimana menurut kalian, apakah Zulkifli dan pemain muda lainnya siap untuk melangkah ke tim utama Persib? Atau apakah Bojan Hodak perlu mencari opsi lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain timnas? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bojan Hodak respon jika penolakan penundaan jadwal PT LIB. Meski permohonan untuk menunda jadwal pertandingan berpotensi ditolak oleh PT LIB, Bojan Hodak tetap menunjukkan mental baja. Apa arti dari pernyataan kami terlahir untuk selalu siap? Temukan filosofi di balik kata-kata Hodak. Manajemen Persib Bandung telah mengajukan surat permohonan untuk perubahan venue laga kandang di kompetisi Liga 1 musim 2024 hingga 25. Dalam permohonan tersebut, Persib berencana untuk kembali menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA sebagai tempat pertandingan kandang mereka. Dimulai dari laga melawan Borneo FC pada pekan ke-11 Liga 1 2024-25. Namun pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyatakan bahwa ia belum sepenuhnya yakin bahwa segala sesuatunya akan siap untuk kembalinya Maung Bandung ke Stadion GBLA. Mereka dalam kurung manajemen Persib mengirim surat karena mereka ingin semuanya siap. Tapi saya belum yakin ini semua sudah siap. Mungkin baru di akhir pekan ini kita semua tahu, kata Hodak menanggapi rencana tersebut. Meski begitu, Hodak memastikan bahwa timnya tetap siap untuk bermain dimanapun. Kami terlahir untuk selalu siap, tegas Bojan Hodak, menunjukkan kesiapan tim untuk menghadapi pertandingan dengan semangat yang tinggi, apapun tempatnya. Apa pendapat kalian tentang kemungkinan kembalinya Persib ke Stadion GBLA? Apakah kesiapan fasilitas akan mempengaruhi performa tim? Berikan komentar kalian di bawah. Hahaha, nggak tahu malu. Indonesia terlalu berkelas, alhamdulillah. Indonesia sudah terbang tinggi. Tak pantas disandingkan dengan negara-negara yang main di AFF. Fans Vietnam ejek Kim Sang-sik mata-matai timnas Indonesia versus Jepang. Tonton videonya sampai selesai, kalian akan tertawa terbahak-bahak saat mengetahui berita ini. Fans Vietnam bereaksi terhadap rencana Kim Sang-sik untuk mematai-matai timnas Indonesia. Sejumlah media Vietnam melaporkan bahwa pelatih dari Korea Selatan itu akan terbang ke Jakarta untuk mengamati langsung permainan timnas Indonesia melawan Jepang. Kim Sang-sik merasa sangat penting mengamati timnas Indonesia karena akan menjadi lawan Vietnam di grup B Piala AFF. Kim juga akan memata-matai Filipina, sedangkan 2 tim lain di grup itu, Myanmar dan Laos, tak diperhitungkannya. Pelatih timnas Vietnam itu memilih Indonesia dan Filipina karena dipertimbangkan lebih kuat ketimbang tim-tim lainnya. Kim akan terbang ke Hong Kong terlebih dahulu untuk menyaksikan pertandingan uji coba tim itu melawan Filipina pada 14 November. Setelah itu, dia langsung bertolak ke Jakarta untuk melihat penampilan timnas Indonesia. Kim Sang-sik juga berencana ke Manila untuk menonton uji coba timnas Filipina melawan Brunei atau Taiwan pada 19 November. Setelah mengamati pertandingan Indonesia dan Filipina, dia akan kembali ke Vietnam untuk mempersiapkan para pemainnya terbang ke Korea Selatan guna menjalani pemusatan latihan.
Dari situ Kim sangat berharap skuadnya sudah siap menghadapi Piala AFF yang akan digelar pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Dia mengakui saat ini mayoritas pemain Vietnam masih lemah secara fisik dan kurang koneksi antar lini. Beberapa pemain muda memang memiliki kekuatan fisik tetapi kurang pengalaman. Sedangkan para pemain yang lebih tua berada dalam performa yang buruk dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk bermain selama 90 menit. Kim menargetkan timnya lolos sampai ke final Piala AFF. Untuk bisa sampai ke sana, Vietnam tidak hanya harus menaklukkan tim terkuat di grup A, tetapi juga B. Di grup B, Thailand sebagai juara bertahan menjadi favorit. Indonesia dan Thailand selalu menjadi rival besar Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Dari segi taktik, Thailand adalah tim dengan gaya bermain yang tegas. Indonesia punya keunggulan dalam pemain naturalisasi. Saya belum bisa memastikan tim mana yang akan lebih menyulitkan bagi Vietnam, ungkapnya. Meski begitu, lanjut Kim, Vietnam tidak takut dengan lawan manapun di ASEAN Cup 2024 dan kami bersiap untuk menampilkan performa terbaik. Saya yakin Vietnam akan mencapai pertandingan final. Mengomentari rencana Kim Sang-sik untuk mempersiapkan skuad dengan mematai-matai tim lawan, terutama Indonesia, fans Vietnam malah mengejeknya. Mau dengan memata-matai sekalipun, Indonesia tetap kuat, ucap Tang Hoang Min. Bagi fans Vietnam, timnas Indonesia sudah berubah menjadi momok yang sangat menakutkan. Sepanjang tahun 2024 ini saja, Vietnam kalah beruntun 3 kali, mulai 0-1 di Piala Asia hingga 1-0 dan 0-3 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kini setelah tim Merah Putih berhasil lolos ke putaran ketiga serta mampu mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Fans dengan nama Lonely Night bahkan tak yakin Vietnam lolos ke semifinal. Masuk ke semifinal adalah hantu, katanya. Vietnam sudah 2 kali menjuarai Piala AFF, yakni tahun 2008 dan 2018. Thailand menjadi tim peraih gelar terbanyak turnamen kawasan itu dengan jumlah 7. Wow, gila mantap betul Elclamer ini. Kabar bagus jelang kualifikasi Piala Dunia lawan Jepang dan Arab Saudi. Hanya diberi waktu 8 menit, Rafael Struwijk cetak gol di laga Brisbane Roar FC versus Sydney FC. Tonton videonya sampai selesai. Kalian akan terkesima dengan skill Elclamer Rafael Struwijk. Alhamdulillah fans Garuda Auto full senyum. Jelang FIFA Matchday, bek Arsenal dan timnas Jepang Takehiro Tomiyasu terancam absen lawan King Indo di GBK. Simak baik-baik kabar bahagia ini. Fans Garuda seketika lari-lari ke tengah jalan tol karena terlalu bahagia ketika mendengarnya. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda. Kabar baik jelang lawan Jepang dan Arab Saudi nggak ada habisnya. Pulih dari cedera, Justin Hubner siap bela timnas Indonesia. Simak fakta bahagianya, dijamin kalian akan sangat puas mendengar kabar ini. Nah, gini dong, mantap, ini baru top. Mengejutkan. Calvin Verdonk, mode serius jelang, lawan Jepang dan Arab Saudi. Pelatih NEC Nijmegen, puji Calvin Verdonk, di tengah perebutan starter back kiri dengan back timnas Belanda di klub. Calvin Verdonk asli, sosok bukan kaleng-kaleng. Gebrakan hebat PSSI. Ini baru yang bikin mental naik semakin tinggi. Timnas Indonesia U20 akan uji coba lawan klub Liga Jepang. Simak baik-baik beritanya hingga selesai agar kalian mengetahui jadwalnya dan bisa nonton pertandingan berkelasnya. Hahaha, nggak tahu malu. Indonesia terlalu berkelas, alhamdulillah. Indonesia sudah terbang tinggi. Tak pantas disandingkan dengan negara-negara yang main di AFF. Fans Vietnam ejek Kim Sang-sik mata-matai timnas Indonesia versus Jepang. Tonton videonya sampai selesai, kalian akan tertawa terbahak-bahak saat mengetahui berita ini.